wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas tugas besar atau mempresentasikan dengan judul modulasi 16 QAM. Yang pertama itu ada nama-nama kelompoknya terlebih dahulu. Yang pertama ada Amelia Ayu Andari, yang kedua ada Christian Sidabutar, dan yang ketiga ada saya sendiri, Muhammad Novel Humi. Modulasi digital. Modulasi digital adalah suatu proses penumpangan sinyal digital atau bitstream ke dalam sinyal carrier. Modulasi digital sebenarnya merupakan proses yang dapat mengubah karakteristik dan sifat gelombang pembawa atau carrier. Hingga demikian rupa sampai bentuk hasilnya modulate carrier. Mempunyai ciri-ciri dari bit yaitu 0 dan 1. Dalam hal ini berarti jika kita mengamati modulate carrier-nya, maka bisa mengetahui urutan bit beserta clock atau timing sinkronisasinya. Selanjutnya ada QAM, Quadrature Amplitude Modulation. Quadrature Amplitude Modulation atau QAM adalah skema modulasi dua sinusoidal carrier satu tempat 90 derajat dari fase dengan yang lainnya. Digunakan untuk mengirimkan data melalui satu saluran fisik karena ortogonal carrier menempati band frekuensi yang sama dan berbeda dengan 90 derajat phase shift. Masing-masing dapat memodulasi sendiri. Dikirimkan melalui band frekuensi yang sama dan dipisahkan oleh demodulasi di penerima. Untuk bandwidth yang diberikan tersedia, QAM memungkinkan pengiriman data dua kali di tingkat standar pulse amplitude modulation atau PAM tanpa degradasi sedikit kesalahan dalam menilai BER. Selanjutnya masih tentang QAM, Quadrature Amplitude Modulation. QAM tergolong ke dalam salah satu modulasi digital yang mana informasi digital itu sendiri terdiri dari amplitudo dan phase sinyal carrier. Dan sinyal-sinyal amplitudo dan phase sinyal carrier tersebut akan dirubah-ubah untuk menunjukkan data. Selain itu juga QAM memiliki bentuk-bentuk yang diantaranya adalah 8 QAM, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 254 QAM. Berikut adalah contoh gambar konstelasi dari bentuk QAM. Ini ada contoh gambar. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mas Christian Sidabutar. Perkenalkan, saya Christian Sidabutar. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan, kekurangan, dan penggunaan QAM. Nah, yang pertama itu ada kelebihannya. Kelebihan dari QAM ini adalah lebih efisien ketika teknik spektra sebagai pembanding ke CPM-nya. Kemudian menyediakan skop yang baik untuk kecepatan bit tinggi dan menggunakan bentuk yang handal dari QAM. Kemudian merupakan teknik yang baik untuk bekerja ketika mendekati daerah linear dari operasi. Kemudian dapat mentransmisikan banyak bit-bit informasi dari simbol-simbol yang akan dikirimkan seperti itu. Kemudian ada kekurangan QAM. Di sini QAM berdasarkan konsep linear terminologi atau amplifier linear dan receiver. Dan amplifier linear ini kurang efisien dan banyak memakan daya yang lebih banyak arus atau lebih banyak tenaga yang dibutuhkan untuk menggunakan QAM ini. Kemudian ada rentan terhadap noise. Dia ini kurang tahan terhadap noise yang ada. Kemudian membutuhkan demodulasi yang koheren dengan fase dan frekuensi yang tepat. Jadi frekuensinya ini harus tepat sasaran seperti itu untuk di QAM ini.
Kemudian ada pengaplikasiannya, pengaplikasian QAM ini. QAM sering digunakan di sistem fiber optik dengan kecepatan bit yang semakin bertambah. Kemudian variasi QAM yang telah digunakan untuk banyak jaringan kabel dan aplikasi teknologi seluler. Kemudian ada 64 QAM ini dan 254 QAM telah sering digunakan di TV kabel digital dan aplikasi modem kabel seperti yang saat ini disuarakan oleh pemerintah kita menggunakan kabel digital. Nah, kebanyakan dari situ menggunakan dari pengaplikasian QAM ini. Sekian dan terima kasih yang dapat saya jabarkan. Kiranya penjabaran dari kelompok kami ini dapat mengenai target sasaran yang diberikan. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan simulasi modulasi 16 QAM yang akan saya lakukan di software MATLAB. Pada simulasi 16 QAM ini, input data digital akan dibangkitkan secara acak dalam bentuk sinyal diskrit. Hal ini bertujuan untuk mempermudah modifikasi sinyal dalam proses simulasi. Pada setiap modulasi akan digunakan berbagai M, contohnya 4, 8, 16, dan 32. Jumlah informasi yang akan digunakan dalam simulasi ini adalah 30.000 bit yang akan dibagikan secara acak. Karena judul tugas besar ini modulasi 16 QAM, maka saya menggunakan 4 sama dengan 16. Hasil simulasi tersebut mewakili setiap proses modulasi digital yang akan digunakan. Pada penggunaan modulasi dan 16 QAM, maka amplitude yang dibangkitkan bernilai 0 sampai 15, sebanyak bit yang dibangkitkan. Jadi setiap simbol yang dihasilkan mempresentasikan data binari yang dikirimkan. Karena tadi modulasi 16 QAM, maka saya menggunakan 4 sama dengan 16. Di sini X sama dengan randi merupakan salah satu fungsi yang tersedia pada aplikasi MATLAB yang berguna untuk menghasilkan aliran data binari acak. Lalu di sini ada scatter plot. Scatter plot di sini merupakan salah satu fungsi yang digunakan untuk membuat diagram konstelasi yang akan ditampilkan pada saat skrip telah di-run dan dapat dilihat hasil simulasi yang telah dilakukan. Sinyal yang telah dimodulasi akan melampaui kanal dengan menggunakan AWGN fungsi dengan rasio SNR yang telah ditetapkan. Lalu akan melewatkan sinyal melalui kanal AWGN untuk pemetaan simbol binari. Lalu menggunakan fungsi scatter plot untuk menampilkan tampilan fasa dan kuadratur sinyal yang termodulasi. Diagram konstelasi yang ditunjukkan sebelumnya memplot titik-titik konstelasi QAM, tetapi tidak menunjukkan pemetaan antara nilai simbol titik konstelasi. Pada bagian ini, diagram konstelasi menunjukkan pemetaan pengkodean alami dan gray dari data binari ke titik konstelasi. Lalu kita lihat di sini, hasil diagram konstelasi yang telah melewati kanal AWGN dapat dianalisis bahwa setiap diagram konstelasi yang telah terdistribusi menyimpang dan tidak beraturan disebabkan karena karakteristik dari kanal AWGN itu sendiri, sehingga menyebabkan sinyal yang dikirim tidak sama dengan sinyal yang telah diterima. Di samping itu, jika diperhatikan, setiap sinyal yang melewati kanal AWGN semakin besar level modulasi, maka akan semakin rentan. Dan untuk M sama dengan 16, maka terdapat 16 simbol dengan 4 bit mewakili setiap simbol. Maka pada setiap satu diagram konstelasi akan menampilkan sebanyak 7.500 simbol. Dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi level modulasi M, maka jumlah simbol yang dibangkitkan akan semakin menurun. Namun setiap simbol akan semakin rentan terreferensi terhadap simbol yang berdekatan. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.